Suara kencang tertawa Ki Julhamdi sudah Pak Soma dengar jelas. Hal itu membuatnya tenang. "Ki," ucap Pak Soma duduk saling berhadapan. "Tenang, semua berjalan mulus. Sore ini pastikan Taya dan Tatang berkeliling di luar rumah kayu untuk menemukan jalan yang digunakan bajingan itu sebagai pintu masuk dan anakmu." "Dengar," bentak Ki Julhamdi. Pak Soma langsung terdiam mematung. Rokok yang terjepit di antara jarinya itu tak lagi bergerak. "Anak itu tidak akan bisa kamu jadikan penerus. Pilihannya hanya mati. Paham?" bentak Ki Julhamdi. "Paham, Ki," tegas Pak Soma. "Satu lagi, dengarkan baik-baik. Jika kau ingin masih hidup," ucap Ki Julhamdi, menjambak baju yang dikenakan Pak Soma hingga kepalanya mendekat. Pak Soma langsung ketakutan ketika melihat dua mata Ki Julhamdi seketika berubah menjadi hitam. "Bawa jasad Saripuspa tanpa kepala yang terkubur di bawah ranjang itu ke gubuk. Jika keadaan malam ini keadaannya memburuk, maka Nyai Wartini akan bangkit dan segala ajian kesaktiannya akan turun kepadaku. Paham?" bisik Ki Julhamdi dengan suara yang tiba-tiba menjadi berat. "Paham, Ki. Akan aku perintah Taya dan Tatang malam ini juga membereskan semuanya, hingga besok mayat anak itu menjadi suguhan ritual bersanding di atas ranjang bersama jasad ibunya," ucap Pak Soma ketakutan. "Sore ini juga kita kembali ke gubuk," tegas Ki Julhamdi. Dengan langkah tergesa-gesa dan mata yang sudah menghitam, Ki Julhamdi langsung menuju salah satu kamar yang ditempati Imas, membuat Mang Tatang dari ruangan tengah rumah berlari ke salah satu pintu kamar dan langsung membukanya dengan perlahan. "Tatang, kamu tinggal tunggu perintahku. Aku sudah mengetahui keinginanmu. Tenang saja," bisik Ki Julhamdi, langsung berjalan masuk menuju Imas yang sedang duduk di depan cermin. Kemudian Mang Tatang menutup pintu dengan perlahan. Pak Soma hanya bisa duduk kembali di atas kursi sambil membenarkan kerah bajunya tanpa bisa bertindak apapun. Apalagi itu sudah hal yang berulang yang akan dilakukan Ki Julhamdi sebagai syarat ritual punggel ireng kepada calon istrinya kelak dalam pernikahan gaib yang Pak Soma sudah ketahui sejak beberapa belas tahun ke belakang. Sementara itu di kampung Linggah Imah, kumandang adzan asar suara Mang Aep sebagai muadzin baru saja terdengar merdu dari arah masjid yang bersebelahan dengan bekas pesantren Kiai Tasrip yang sudah lama tidak menerima santri. Harap cemas lelaki tua yang sedang duduk di bangku belakang rumah itu belum terbalaskan, karena sedang menanti Gama dan Kiai Tasrip keluar dari musola yang ada di dalam rumah. "Dim, lebih baik kamu pergi lebih dahulu menemui Budi. Nanti Gama menyusul," ucap Ki Dudui. "Baik, Kek. Semuanya sudah jelas. Mungkin Idim akan kembali setelah memastikan Gama berada di posisi yang tepat sesuai arahan dan rencana Budi," jawab Mang Idim. Ki Dudui hanya menganggukkan kepala sambil menerima cium tangan dari Mang Idim yang langsung diikuti Indra yang akan mengantarkan Mang Idim ke rumah kayu. Kesaksian Mang Aep dan Neng Tari juga kabar yang telah diterima Iman semakin menegaskan malam ini penentuannya. Jaga emosi Budi, hanya hal itu yang akan membuatnya kalah, bisik Ki Dudui mengantarkan kepergian Mang Idim. "Baik, Kek. Idim juga satu kali lagi akan pastikan rumah gubuk bekas Ibu Sari yang ditempati Iman tidak berpengaruh apapun," jawab Mang Idim. Ki Dudui hanya mematung berdiri melihat roda dua kendaraan yang dikemudikan Indra, anak Mang Idim, semakin jauh meninggalkan rumah Kiai Tasrip. "Kek," Ki Dudui langsung berbalik badan mendengar suara Gama yang semakin mendekat. "Tidak terlalu seumpama ajian lumpur raga turun ke Gama, Ki. Seharusnya dengan amalan yang sudah Gama hafalkan bisa digunakan segera," sahut Kiai Tasrip. Baju yang dikenakan Gama dan Kiai Tasrip sudah banjir dengan keringat. Apalagi kini Gama sedang duduk lemas
dengan wajah yang sudah pucat. Pulihkan segera saja, Ki. Sebelum malam, Gama sudah harus ada di sana. Iman juga sudah membaca pesan dari Mang Aep. Malam ini juga kita bergerak, lanjut Kiai Tasrif. Kiai Tasrif dan Ki Dudui memapah Gama menuju kamar yang sebelumnya Iman gunakan. Setelah melihat anggukan kepala Ki Dudui, dengan segera Kiai Tasrif membiarkan kakek dan cucunya itu menempati kamar. Apa akan pulih lama ini, Kek? Tanya Gama, semakin cemas keadaannya karena harus segera menemui Budi dengan waktu yang tersisa. Kuncinya hanya satu, Gam. Ilmu lumpuh raga itu. Kiai Tasrif sudah bilang belum? Tanya Ki Dudui sambil perlahan membuka baju yang Gama kenakan, lalu mengelap keringat di punggung. Gama hanya menggelengkan kepalanya, belum paham maksud ucapan Ki Dudui. Jangan menggunakan emosi. Gunakan juga gelang genge di tangan kamu ketika dua jari kamu mengenai orang itu. Dan satu lagi ingat, ucap Ki Dudui. Tidak bisa kamu gunakan sembarangan. Lanjut Ki Dudui mengusap punggung Gama sekuat tenaga. Baik, Kek, Gama paham, ucap Gama memaksakan tubuhnya yang sudah lemas. Bangun dan sholat, lalu amalkan sebelum pergi, kata Ki Dudui sambil berdiri lalu keluar kamar untuk menyusul Kiai Tasrif yang sudah berada di masjid. Keadaannya semakin tidak baik, Gam. Aku menunggu Mang Idim tiba. Secepatnya kamu kesini. Mereka pasti sedang menyiapkan rencana untuk menghabisi Iman malam ini juga. Tanpa ada lagi pilihan, mungkin Mak Sutiah juga sudah masuk incaran. Pesan dari Budi sudah Gama baca, membuat Gama berusaha menggunakan sisa tenaga untuk berjalan ke arah kamar mandi untuk mengambil wudhu. Bukan ritual biasa. Pernikahan yang mengikat kematian salah satu pasangan, entah lelaki ataupun perempuan. Benar ucapan Kiai dan kakek, bisik Gama dalam hatinya. Di sisi lain, sudah hampir 2 jam tidak ada yang berani membuka pintu kamar yang di dalamnya terdapat Gama sedang duduk bersila di atas sajadah. Sementara Ki Dudui dan Kiai Tasrif sudah menunggu di teras belakang rumah. Apa Abah tidak perlu Umi siapkan bekal? Tanya Umi Yati. Tidak perlu, Umi. Jaga saja Neng Tariah. Doakan tidak terlalu larut malam sudah pulang. Kalau ada warga bertamu, Umi tahu kan memberikan jawabannya apa? Jawab Kiai Tasrif. Abah sama kakek Dudui hati-hati ya. Neng punya firasat nggak enak ini, saut Neng Tari. Kamu ini Neng, nggak boleh begitu, saut Umi Yati. Sama dengan anak saya, Umi Esih, istrinya Gama. Menantu dan sekeluarga kecemasan itu wajar Umi, tapi biarkan menjadi doa yang tidak pernah putus ya Neng Tari, saut Ki Dudui sambil beranjak berdiri menuju kamar Gama. Mata Gama hanya terpejam semakin dalam. Gelapnya pejaman mata itu membuat Gama mengingat gerakan dan hafalan yang terus ia ucapkan melalui hatinya. Gerakan ilmu lumpuh raga, saukur ayah di dia Gama, lain didinya. Suara bisikan Ki Langsamana terdengar oleh 2 telinga Gama. Sambil terasa oleh Gama yang semakin terpejam lelap itu, sebuah sentuhan kepada arah hati dan pikiran. Hati, bukan pikiran buyut, ucap Gama dalam hatinya. Nu leuwih hebat selain bahasa hate. Tulungan eta budak, nu geus ngadaguan di leuweung larang tulah eta mini. Seketika Gama melihat seorang bapak dan anaknya hanya tersenyum ke arah Gama. Namun tiba-tiba mereka berbalik badan dan Gama melihat jelas luka yang hampir saja berada di punggung mereka berdua. Luka? Nanti kamu akan tahu kenapa itu luka berada di punggungnya, kepala, dan tubuhnya harus pisah. Tiba-tiba suara Ki Langsamana menghilang dengan Gama melihat sebuah pohon besar menjulang tinggi. Di antara akarnya terdapat seorang nenek tua mengenakan kebaya hitam sedang tersenyum ke arahnya. Namun seketika wajahnya berubah menjadi hitam. Tok tok tok. Gam? Gama seketika membuka matanya. Pandangan mata yang samar itu malah melihat sesuatu hitam melesat masuk ke arah dalam rumah Kiai Tasrif. Apa itu? Bisik hati Gama. Apalagi ia baru menyadari Meong Hideng sedang berada di sebelah pahanya. Gama, masuk Kek. Ini sudah selesai Gama juga, ucap Gama. Gama langsung mengelus kepala Meong Hideng
dengan hal yang barusan ia lihat. Namun kepala Meong Hideng malah mengusapkannya ke tangan Gama berkali-kali, bak pertanda yang tidak langsung Gama pahami. Sudah sore ini, segera bergegas ke rumah kayu. Kakek nanti diantarkan menggunakan mobil kamu dengan Kyai Tasrip menuju Leweng Larang Tulah. Pastikan keselamatan Iman malam ini, pesan Ki Dudui. Baik, Kek, jawab Gama langsung berdiri dan mengikuti langkah Ki Dudui. Meong Hideng malah masuk ke dalam rumah dengan berlari terpincang-pincang tanpa mengikuti langkah Gama. Jika itu pertanda buruk, maka tunjukkanlah. Bisik hati Gama meminta perlindungan dan keselamatan kepada Pencipta dan terus membacakan amalan dalam hatinya, termasuk untuk ilmu lumpuh raga yang belum ia kenakan. Roda dua kendaraan tua yang dikendarai Gama mengikuti laju mobil yang dikemudikan Mang Aep untuk keluar dari kampung Linggah Imah. Dari perempatan jalan, Gama dan mobil yang di dalamnya terdapat Ki Dudui dan Kyai Tasrip berpisah dengan rencana dan tujuan yang sudah disepakati. Laju kendaraan yang Gama kendarai membelah macetnya jalanan sore hari. Beberapa kali pikiran Gama semakin berkecamuk setelah mendapatkan gambaran dalam dzikirnya, serta penampakan bapak dan anak itu sebagai pertanda dengan luka di punggung. Sayang sekali tidak jelas apa itu Iman dengan Pak Soma. Lalu nenek tua wajah hitam. Beberapa kali Gama pastikan keberadaan gelang gengge dalam saku celana dan amalan baru yang diterima dari Kyai Tasrip. Terus ia ucapkan dalam hati, walau sekarang sudah terlihat tujuan Gama setelah melakukan perjalanan cukup jauh dengan sinar keemasan yang mulai perlahan turun dan waktu maghrib akan segera berkumandang. Mana Budi? Ucap Gama. Tidak mendapati keberadaan Budi, namun motor yang dikenakan Indra untuk mengantarkan Mang Idim sudah terparkir di dekat pohon samping jalan. Gama langsung berjalan ke arah samping tembok tinggi sebagai pembatas rumah kayu itu berada. Matanya melihat jelas bekas jejak langkah lebih dari satu orang yang menginjak rumput yang cukup tinggi. Pak Gama, suara teriakan yang tidak asing sudah Gama dengar, membuat ia bergerak lebih cepat membelah rumput-rumput tinggi. Di mana Mang Idim dan Budi? Tanya Gama. Di sana Pak, sudah menunggu. Indra amankan dulu keberadaan motor. Keadaan penting Pak, jawab Indra sambil mencium tangan Gama. Gama sudah menangkap maksud ucapan Indra, membuat ia semakin cemas akan keadaan sore ini yang tinggal beberapa menit akan menyambut kedatangan malam dengan segala resiko yang membahayakan untuk Iman. Alhamdulillah Gam, beruntung sudah tiba, ucap Mang Idim dengan wajah yang sudah dibanjiri keringat. Mang, ada apa? Tanya Gama. Budi langsung menundukkan kepalanya sambil mencium tangan Gama. Dua lelaki yang sudah selamat dari ulah Budi dan kini dalam tubuhnya terdapat tulang tengkorak dari ritual punggul ireng itu sudah menemukan lubang jalan untuk membawa Iman Gam, ucap Mang Idim. Aku sengaja loloskan mereka berdua, yang pasti malam ini akan menunggu kita di lubang itu. Aku hanya ingin rencana ini berjalan Gam, maaf, sahut Budi. Tidak apa-apa, kita jalankan sesuai rencana. Malah bagus bisa langsung saling berhadapan dengan syarat keselamatan Iman yang utama, ucap Gama. Mang Idim hanya mengangguk bak setuju dengan ucapan Gama. Semoga kemungkinan lainnya tidak terjadi, jawab Mang Idim cemas. Amang kembali ke kampung dan jaga keluarga Kiai. Aku punya firasat tidak enak ini. Biarkan di sini aku dan Budi yang berjaga dan menjalankan rencana membawa Iman, ucap Gama perlahan menjelaskan keanehan yang sudah ia lihat di rumah Kyai Tasrip, termasuk bayangan hitam. Mang Idim tanpa menjawab langsung pamit kepada Gama. Begitu juga Budi langsung berjalan ke arah lubang tembok itu berada, sambil membuka rumput-rumput tinggi, membuka jalan untuk Gama lalui. Di sana Gam, bisik Budi. Maksudnya bagaimana? Tanya Gama. Sudah mengetahui rencana ini, bahkan tadi sore Iman hampir tahu keberadaan lubang. Maksudnya harus selamat juga Gam, jawab Budi membuka sedikit rumput agar membuat Gama melihat jelas keadaan halaman belakang rumah, serta keberadaan kamar yang Iman tempati di rumah Kai. Beberapa lampu halaman belakang baru saja menyala terang, membuat gelap malam yang masih muda itu menemukan sesuatu dari pandangan mata Gama ketika arah angin yang berembus lain ke arah halaman samping rumah. Kamar yang aku curigai
ada di sana, Gam. Tunjuk Budi ke arah samping lainnya. Baru saja Gama akan membuka mulutnya, ia melihat dari arah depan gerbang rumah. Seorang nenek tua membawa karung goni sebagai tas berjalan ke arah dapur, tanpa menutup gerbang itu seperti semula. Gam, itu siapa lagi? Tanya Budi. Gelang gengge dalam saku celana Gama terasa panas. Dari arah kakinya, tiba-tiba Meong Hideng mengeluskan kepalanya berkali-kali dengan kedua matanya yang sudah menyala kuning. Wajahnya kenapa mendadak jadi hitam, Gam? Lihat, kata Budi ketika nenek tua dengan rambut putih di sanggul itu melewati satu lampu sebelum sampai di pintu dapur. Benar, akan ada yang datang lagi selain nenek tua itu, bisik hati Gama ketika memastikan ke arah gerbang depan rumah kayu. Bahaya, cepat bergerak, dia akan menghabisi Iman, tegas Gama setelah melihat wajah nenek tua itu mirip dengan sosok nenek tua yang ia lihat dalam zikirnya di rumah Kiai Tasrif sore tadi. Gam, ucap Budi sambil menunduk. Gama paham, Budi belum cukup jelas dengan perintahnya yang hanya menyuruhnya untuk bergerak. Iman harus selamat, Bud. Dengarkan baik-baik. Untuk kali ini, tanpa aturan. Cepat lakukan saja rencanamu. Aku akan menunggu Tatang dan Taya di sini. Tidak usah cemas, ucap Gama sambil menepuk pundak Budi yang terhalangi rambut gondrongnya. Budi dengan gerakannya mengendap sudah berada tepat di depan pintu dapur yang sudah terdapat cangkul dan parang bekas digunakan tergeletak tidak jauh dari teras. Lalu Budi menganggukkan kepalanya ke arah dalam. Namun Gama melihat Budi malah berjalan ke arah jendela kamar Iman yang Iman tempati. Rencana apa ini, Bud? Cepat, Iman dalam bahaya, kata Gama sambil terus memastikan sekitaran lubang tembok. Karena ia yakin Mang Tatang dan Mang Taya akan segera tiba untuk menjemput Iman dalam keadaan bagaimanapun, entah hidup atau mati. Tenang, jangan dulu bergerak, bisik Gama sambil berjongkok kemudian mengelus kepala Meong Hideng beberapa kali, agar ia juga memberikan pertanda dari balik gelang gengge yang semakin terasa panas. Gama melihat Budi menganggukkan kepala ke arahnya. Ia hanya membalas anggukan kepala Budi, bak pertanda untuk terus bergerak, manakala dua jendela kamar yang Iman tempati tiba-tiba terbuka. Tidak berselang lama, tiba-tiba Budi menggerakkan tangannya dengan cepat ke arah dalam, lalu dengan cepat masuk melalui jendela. Benar nenek tua barusan, bahaya, kata Gama, terus menanti selanjutnya yang akan Budi perbuat. Kepala Meong Hideng terus saja mengusap-usap ke arah kaki Gama, bahkan jauh lebih kencang, membuat Gama cukup kaget ketika melihat dari arah gerbang rumah dua lelaki berjalan tergesa-gesa. Teriakan kencang malah Gama dengar dari arah dapur. Bukan suara Iman, itu perempuan, antara Mak Sutiah atau nenek tua barusan, kata Gama semakin cemas pada keselamatan Iman, walaupun ia yakin Iman sudah bersama Budi. Dua lelaki yang baru saja melewati cahaya terang lampu samping rumah kayu itu sudah Gama lihat dari bola matanya berwarna hitam, hampir sama dengan nenek tua barusan. Itu berarti yang namanya Tatang dan Taya, kakak beradik yang Mak Sutiah ceritakan, bisik hati Gama ketika langkah mereka berdua bukan masuk ke arah suara teriakan perempuan itu berasal, melainkan ke arah di mana Gama sedang berdiri di dekat lubang tembok. Sesuai, siap-siap, ucap Gama berjongkok mengelus kepala Meong Hideng sambil memasukkan satu tangannya ke dalam saku celana dengan gelang gengge yang terasa semakin panas. Mang Tatang dan Mang Taya sudah semakin mendekat ke arah Gama dengan senyum dan anggukan kepala yang secara bersamaan. Habisi, kita berpesta malam ini, Taya, bisik Mang Tatang sudah mengeluarkan golok yang ia pegang bersama sangkarnya. Hal yang sama juga dilakukan Mang Taya. Dari arah dapur, Budi baru saja terlihat dengan bayangan rambut gondrongnya yang terlihat jelas diikuti oleh Mak Sutiah dan Iman. Prak, prak. Dua golok tajam kakak beradik itu dengan cepat menerpa rumput tinggi ilalang. Setelah sayatan terakhir, barulah terlihat Gama yang sudah berdiam diri di dekat lubang tembok. Bajingan, teriak Mang Tatang dengan tatapan mata hitamnya ke arah Gama. Kucing hitam itu lagi,
akan aku gorok kepalanya bersama Mudik Jaya Adikuna Gama, bentak Mang Taya penuh amarah. Gama masih terdiam mematung, menunggu keputusan bulat dengan terus mengucapkan amalan lumpuh raga dalam hati. Sama halnya dengan kamu yang sudah mengetahui semua tentang kami, termasuk Punggel Ireng. Malam ini aku kirim kau berjumpa dengan kematian bersama lelaki gondrong dan binatang hitam pincang itu, teriak Mang Tatang bergerak mengarahkan ujung pisau tajam tepat di leher Gama. Satu kali tendangan mendarat tepat di punggung Mang Tatang hingga tubuhnya menyentuh tanah. Hanya itu, ucap Mang Tatang langsung berdiri dengan tatapan dingin, serta 2 kali dalam posisi kuda-kuda. Budi menunjuk ke arah wajah Mang Taya dan Mang Tatang. "Budi, awas!" teriak Gama kencang. Tubuh Iman dan Mak Sutiah tiba-tiba ada yang mendorongnya, hingga kepala Iman menyentuh ujung cangkul yang bergerak di teras dapur. Nenek tua dengan luka hitam di lehernya, masih terdapat tali timba sumur itu sedang berjalan merangkak melewati Mak Sutiah yang sedang berusaha berdiri. Satu kali injakan kaki Mak Enur yang sebelumnya sudah Budi masukkan ke dalam sumur itu menjelma menjadi nenek tua menyeramkan, mendarat di kaki Mak Sutiah. "Ah!" Suara arangan Mak Sutiah tidak diperdulikan oleh Mak Enur. Ia terus merangkak dengan tali yang masih belum lepas dari leher. Matanya kini sudah mirip dengan Mang Tatang dan Mang Taya berwarna hitam pekat. Serat! Golok tajam Mang Tatang hampir mengenai bagian dada Gama yang jauh lebih cepat menghindar dan berjalan ke arah Iman. Budi dengan cepat mendaratkan pukulan tepat di wajah Mang Tatang hingga terlempar ke arah lubang tembok, membuat Gama leluasa bergerak. "Kemari semua, akan aku habiskan kalian," ucap Budi sudah mengeluarkan pisau andalan dari balik tubuhnya. Mak Enur yang sudah dirasuki sosok dari Ki Julhamdi itu dengan cepat berbalik badan, malah mengejar Gama yang diikuti Mayong Hideng, dan langsung berusaha membangunkan tubuh Iman dan Mak Sutiah yang berusaha berdiri. "Akan aku bunuh keturunanmu Kilang Samana, termasuk binatang biadab itu yang sejak dulu membuat masalah denganku," ucap Mak Enur terus merangkak ke arah Gama dengan tali timba yang masih menempel di lehernya. "Bawa Iman, Mak, cepat," kata Gama. Mak Sutiah masih menahan rasa sakit di kakinya ketika dibantu juga oleh Iman yang sudah bangkit dengan keadaan tubuh yang kotor penuh dengan tanah. Beberapa kali Budi berusaha menghabisi Mang Tatang dan Mang Taya yang menyerangnya secara bersamaan, namun tak pernah sekalipun sayatan pisau Budi yang mengenai tubuh mereka berdua meneteskan darah. "Tidak akan semudah itu, bajingan. Kubuat lehermu patah," teriak Mang Tatang, langsung menerjang Budi dan berhasil mendarat di bagian punggung Budi. Prak, seret. Baru saja Mang Taya akan menusukkan golok tajam ke arah perut Budi yang sudah ditarik dari belakang. Tiba-tiba Budi bukan menahan sekuat tenaga tarikan tenaga Mang Tatang, malah ia memutarkan tubuhnya ke belakang melewati tubuh Mang Tatang. Slep! Golok tajam di tangan Mang Taya menancap tepat di bagian perut Mang Tatang hingga kakak beradik itu tidak berkutik. "Ah! Bodoh, cepat tarik!" teriak Mang Tatang. Sudah menetes darah hitam dari perut Mang Tatang. "Belum juga mati," bisik Budi mulai kewalahan. "Gama!" teriak Budi dengan kencang, berlari ke arah Gama yang sudah berhadapan dekat dengan Mak Enur, memegang parang tajam yang tergeletak di atas teras. "Awas, Gam!" teriak Budi berlari dengan kencang. Sebelum parang tajam yang ada di tangan Mak Enur menghujam di leher Gama yang melindungi Mak Sutiah dan Iman yang berada di balik tubuh Gama. Tiba-tiba dengan cepat, Gama menghindar sambil memejamkan matanya. Namun tangannya bukan bergerak ke arah saku celana yang terdapat gelang gengge. Jari telunjuk dan jari tengahnya Gama dengan cepat mendarat di pundak Mak Enur, hingga Mak Enur tidak dapat bergerak sedikit pun. Setelah menerima 3 kali patokan jari Gama. "Bawa Iman pergi, cepat!" bentak Gama, membuat Mak Sutiah dan Iman yang masih terperangah itu berjalan tergesa-gesa. "Ayo Mak, paksakan," ucap Iman memapah Mak Sutiah.
Dengan sekuat tenaga, Gama menendang tubuh Mak Nur yang sudah berdiri tegak hingga ia terjatuh ke belakang, tepat di atas bagian tajam cangkul yang tergeletak di belakang tubuhnya. "Bangun!" ucap Gama kaget. Tidak menyangka leher Mak Nur menyentuh ujung cangkul setengahnya. "Minggir Gama!" teriak Budi, mendapatkan kesempatan kedua untuk menghantarkan kematian Mak Nur yang sudah hampir menghabisi iman. Krek. Kaki kanan Budi mendarat tepat di leher Mak Nur, hingga lehernya itu semakin dalam, masuk ke arah cangkul yang tajam, dan memisahkan bagian kepala dan tubuhnya, hingga tali bekas sumur itu terlepas. "Bud!" tegas Gama, tidak menyangka apa yang dilakukan Budi. "Maaf Gam," kata Budi sambil menundukkan kepalanya. Masih tidak percaya ajian lumpuh raga dapat dikuasai Gama dengan cepat. "Aku paham sesuatu sekarang," kata Gama dengan cepat berdiri, ketika melihat tulang yang keluar dari leher Mak Nur bercampur dengan darah hitam. Dari halaman teras belakang, Mang Taya baru saja berhasil mengeluarkan golok dari bagian perut Mang Tatang. Namun mereka berdua terkesima ketika melihat sesuatu hal yang dilakukan Gama. "Sudah, jangan bergerak. Sisakan untuk Meong Hideng yang sudah mereka berdua hina, Bud," bisik Gama. Budi seketika menganggukkan kepalanya setelah memahami maksud ucapan Gama. Mata Gama dengan cepat terpejam. Tangan kanannya masuk ke arah dalam celana menggenggam gelang gengge. Kring, kring, kring. Gelang gengge Gama bunyikan perlahan, serta 3 kali hentakan kaki kanan menginjak tanah, membuat Meong Hideng berlari kencang ke arah Mang Taya dan Mang Tatang yang masih terkesima. "Mang, itu!" tegas Mang Taya. "Hanya kucing pincang. Minggir!" jawab Mang Tatang memegang golok untuk menghabisi kucing itu. Namun tiba-tiba, tanah tempat mereka berdua berpijak itu bergetar hebat dengan tubuh dari Meong Hideng yang perlahan menunjukkan wujud aslinya. Sret! Berkali lipat panjangnya cakar Meong Hideng daripada golok yang berada di tangan Mang Tatang itu, menerpa bagian dada kakak beradik secepat kilat, membuat tubuh mereka terlempar ke belakang dan langsung menyentuh tanah. "Ah!" Suara erangan kesakitan yang tiada tara itu keluar dari mulut Mang Tatang dan Mang Taya sangat kencang, dengan luka dalam di bagian dadanya yang langsung mengeluarkan darah hitam. "Cukup," bisik hati Gama, membuat Meong Hideng kembali pada wujud kecil dan berjalan terpincang-pincang menghampiri Gama kembali. Tulang yang sama ditanam Ki Julhamdi di leher mereka berdua, sama halnya di leher nenek tua itu, Bud. Selamatkan kalau masih bisa. Kira dapat mendapatkan apa yang harus Iman ketahui, kata Gama berjalan dengan cepat ke arah tubuh Mang Taya dan Mang Tatang. "Ampun," ucap Mang Taya ketakutan, melihat Budi yang masih memegang pisau andalannya dan masih melihat jelas bagaimana mengenaskannya kematian Mak Nur. Sementara Mang Tatang masih melotot sekuat tenaga, menahan luka dari cakaran Meong Hideng, menatap ke arah langit hitam malam ini dengan cahaya rembulan yang indah, namun berbalik dengan nasib naas yang sedang ia rasakan. Budi tiba-tiba berjongkok mendekat ke arah kepala Mang Taya yang sudah sangat ketakutan, karena kematian sesungguhnya sudah di depan matanya saat ini. "Istrimu akan tetap hidup. Begitu juga denganmu yang akan masih selamat, jika kau mau terbuka semuanya tentang Punggel Ireng. Segala yang mengikat dirimu akan aku lepaskan," bisik Budi di dekat telinga Mang Taya. Mang Tatang berusaha menggerakkan kepalanya untuk melihat ke arah Mang Taya. Mang Taya yang sudah tidak mampu bicara itu hanya menganggukkan kepalanya ke arah Budi, bak sebuah persetujuan dari penawaran Budi. "Bud?" tanya Gama. Budi hanya mengangguk, lalu kembali berdiri. Srek, srek, srek. Tanpa kesulitan, Budi menyeret tubuh Mang Tatang dan Mang Taya yang terkapar itu di atas tanah halaman belakang rumah kayu menuju teras. "Tenang saja, kalian akan bernasib sama," ucap Budi ketika menyeret tubuh Mang Taya dan Mang Tatang melewati jasad Mak Nur yang sudah terpisah antara kepala dan tubuhnya itu, membuat mereka berdua semakin panik. Apa yang akan Budi lakukan? "Gunakan saja pisau ini, Gam, dan lap-lap itu bisa menutupi lukanya," kata Budi. Budi meletakkan tubuh Mang Taya dekat teras, sementara tangannya mengambil cangkul dan menyeret tubuh Mang Tatang ke salah satu kamar di dapur
yang memiliki sumur tua. "Tahan, Mang," tegas Gama. Sret. Pisau tajam milik Budi menyayat kulit leher Mang Taya hingga terlihat tulang yang sebelumnya ditanam oleh Ki Julhamdi. Bersamaan dengan erangan Mang Taya, Gama melihat jelas kepala Mak Nur tiba-tiba bergerak sedikit dan tulang yang sudah menyatu dengan darah hitam itu mengeluarkan asap. Gama langsung membawa kain-kain yang tergeletak. Usapan tangan Gama pada wajah Mang Taya membuatnya terlelap. Bersamaan dengan darah merah keluar dari leher dan luka bekas cakaran meong hidung yang cukup banyak. Budi! Bersambung. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Apa yang akan dilakukan Gama dan Budi untuk menghabisi Pak Soma? Gregetan sekali saya kepada Pak Soma. Nantikan ya di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.